Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Suwardi, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 ILKTK IAIN Pontianak tahun 2022. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN pada materi beriman kepada malaikat Allah kelas 10 semester 2. Demikian yang saya sampaikan. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak, setengah lengan lencang kanan, gerak. Waalaikumsalam. Oh iya, insya Allah Bapak akan segera masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat semua hari ini. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada malaikat. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kalian semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bisa. Sebelum kita belajar, kita sama-sama mari kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Mari kita bersama-sama dengan tartil. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, bagus semua bacaannya. Ada yang tahu ayat tentang apa ini? Coba silakan tunjuk tangan yang tahu. Ayat tentang apa? Ayo, Awi silakan.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 205 yang menerangkan tentang beriman kepada malaikat. Ya, jadi ayat ini membahas tentang masalah iman kepada malaikat. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat. Tapi kita perlu tahu bahwasanya malaikat itu selalu mengawasi kita. Maka kita harus hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dalam kita berkata harus hati-hati, bertindak harus hati-hati ya. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat akan senang bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat akan rela untuk membentangkan sayapnya untuk jembatan bagi orang yang menuntut ilmu. Karena ridho, senang dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Semangat semuanya hari ini? Oke, anak-anak masih enggak pelajaran minggu yang lalu? Kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Baik bagi ada berapa jumlahnya? 9. Minggu yang lalu kita membahas masalah tentang Asmaul Husna Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Yang Maha Mulia. Oke, coba contohnya Al-Karim apa? Bagaimana perilaku kita dalam menerapkan sifat ataupun Asmaul Husna Al-Karim? Silakan. Yuk, Dewi. Yang mencerminkan sifat Al-Karim itu contohnya seperti membantu teman yang sedang kesusahan dan menyayangi teman dan saling menyayangi di lingkungan sekolah. Oke anak-anak, jadi minggu yang lalu kita membahas Asmaul Husna dan hari ini kita akan membahas tentang masalah iman kepada malaikat Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah nanti kalian membuat mind map ya kan, kalian dapat menganalisis iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, ya kan, setelah nanti kalian menerapkan metode marketplace activity, ya kan, plus mind mapping dan habit performance, kalian dapat menganalisis makna iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, tujuannya adalah setelah nanti kalian berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil mind mapnya, dan setelah mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat mengaplikasikan makna iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, semuanya siap semuanya? Ya. Jadi lanjut, materi kita hari ini adalah tentang materi kita nanti tayang video berikut ini. Kamu rasakan, tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala Kamu matiin sama kamu. Ada beberapa pesan ataupun beberapa yang bisa kalian simpulkan ya kan, yang kalian uraikan dalam peta konsep ini. Di sini ada peta konsepnya, ada iman pada malaikat, ada pengertian, dalil, kemudian ada nama dan tugas malaikat, ada perbedaan dan persamaannya, dan ada juga hikmah dan perilakunya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan peta konsep ini? Silakan. Ayo. Malaikat pengertiannya adalah percaya bahwa malaikat benar-benar ada. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Nama dan tugas malaikat
Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan membagi rezeki. Perbedaan dan persamaan malaikat dengan makhluk lainnya, yaitu malaikat diciptakan dari nur cahaya, kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Hikmah dan perilaku, hikmahnya adalah meningkatkan iman kita kepada Allah, dan perilakunya adalah kita menjadi lebih waspada. Oke, dari yang disampaikan sama teman-teman tadi gimana? Bagus nggak? Masih bagus ya kan? Oke, lanjut. Hari ini kita akan membuat metode pembelajaran kita menggunakan marketplace activity plus managing dan ethics performance ya kan. Jadi kalian silakan membuat mind map dulu dari kertas karton yang Bapak bagikan di kertasnya ya kan. Jadi membuat mind map ya kan. Jadi ini kelompok 1 membuat mind map tentang masalah pengertian dan dalilnya ya. Kelompok 2 kalian membuat mind map tentang nama dan tugas malaikat ya kan, nama dan tugas malaikat. Kemudian ya kelompok 3 sini kalian membuat mind map tentang persamaan dan perbedaan malaikat. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut kelompok 4 kalian membuat mind map tentang hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Kalau paham, silakan dikerjakan. Kamu bikin apa? Malaikat ya. Tugas malaikat dulu ya. Jadi buat kata kunci aja, hati-hati. Nanti kan satu tulisan ini ya. Jadi buat kata kuncinya saja.
jangan ditulis semua. Kalau kata kosong seperti itu, kata-kata kunci saja seperti yang lain tadi itu kan. Kalau misalkan malaikat itu berarti menggunakan penyimpanan kitab UMM-nya selesai, nanti ditempel ya, ditempel di dinding. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Nanti setelah ditempel, ya kan, kalian setiap kelompok membuat 2 tim. Kita akan menerapkan metode marketplace PT, ya kan, seperti jual beli. Jadi nanti yang ada yang jaga stand sebagai penjual, 2 orang, kemudian dia pembeli materi di kelompok lain, gitu ya. Jadi kelompok 1, 2 orang pergi ke kelompok 2, 3 dan 4, gitu ya. Yang dua seperti di sini jagasannya. Terus yang kelompok 2, berarti kelompok 2 juga dari 2 ya. 2 orang jaga stand, katanya di situ kan. Yang 2 orang belanja materi. Kemana belanjanya? Kelompok 3, dan kelompok 1. Di mana? Di ini adalah lembar kerjanya ya, di sini ya. Bisa? Kelompok 3 bisa dibuat ya, bisa. Kelompok 4 bisa juga. Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang silakan ditempel. Yang tempel 2 orang saja. Ya kan? Jadi ini adalah lembar kerjanya ya. Jadi lembar kerjanya silakan nanti diisi. Jadi misalkan nih kalian kelompok 2, kemudian nanti kunjungan ke kelompok 3, kelompok 3 diisi dapatnya apa ya kan? Kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 1 gitu. Silakan mulai kerja. Ya. Ya, dari kelompok 2 nama dan tugas malaikat. Nama malaikat dan tugas malaikat. Nama ada Jibril, Wahyu, Mikail, Israfil, Cabut Jawa. Ya, silakan. sudah itu Jadi kelompok 2 mempunyai dari tugas dan nama malaikat. yang nanti kan tetap dibikin. Jibril, Mikail, Israfil, Rafid, Atik, Bukan, Nakir, Ridwan. Tugas malaikatnya wahyu, rezeki, sangkakala, cabut nyawa, baik buruk, alam kubur neraka, surga. Aku dulu ya Allah, kalau mau bawa minyak tadi. Dalilnya itu termasuk Al-Baqarah ayat 2. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu sama-sama takwa kepada Allah. Sama-sama menyembah Allah. Perbedaannya itu malaikat itu tidak ada itu.
Dan mereka itu Boleh diedit simpulannya. Dibaliknya. Semuanya, jadi semuanya sudah selesai kunjungannya? Jadi kalau sudah selesai, sekarang kita simpulkan. Jadi hasil kalian kunjungan tadi silakan disimpulkan bersama kelompoknya. Setelah selesai simpulkan, nanti baru buat presentasi. Gitu ya. Sekarang disimpulkan, silakan. Nanti setelah selesai, baru kita akan presentasi. Oke, silakan kerja. Ya, kelompok 1. Oke, jadi dibuat kesimpulannya ya. Ditikin aja, kamu lihat ya. Beriman kepada malaikat mengandung makna Kesimpulannya ya. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah hikmah dan malaikat itu meniru sifat malaikat yang telah beribadah Nanti siap dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikan ya. Sudah semua diskusinya? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita presentasi. Jadi dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke presentasi. Silakan maju langsung ya kelompok 1. Silakan. Maju ke depan. Oke, jadi nanti gini, ketika teman kalian presentasi, kelompok lainnya menilai, ya. Jadi menilai, nilainya di kertas yang tadi itu nggak apa-apa. Silakan ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Damayanti, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulan dari kunjungan-kunjungan dari kelompok lain. Kesimpulannya adalah beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil diantaranya yaitu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Oke, bagus. Bagus ya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih. Lanjut. Kelompok 2. Ya. Ya. Dari 4 kita bilang. Dari 4. Jadi lanjut ke kelompok 2 presentasi. Nanti tidak kelompok 2 presentasi, kelompok 3, 4, 1 menilai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ya. Silakan. Mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Saya Muhammad Raya Nugraha, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kunjungan yang sudah kami beli. Kunjungan yang sudah kami beli adalah iman kepada malaikat, memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 3 yang akan presentasi. Ingat, ketika kelompok 3 presentasi, kelompok 4, 1, 2 menilai dari presentasi kelompok 3. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Furisi Algani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mind mapping yang saya peroleh dari kelompok lain. Ada hikmah dari mengikuti perilaku malaikat, yaitu meniru sifat malaikat yang taat beribadah, meningkatkan iman kepada Allah. Adapun perilakunya yaitu berhati-hati dalam bertindak, meningkatkan iman dan takwa, giat dalam berusaha dan mengimani malaikat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bagus? Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir yang adalah harus lebih baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Karena kelompok terakhir harus lebih baik. Silakan. Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok pertama pengertian dari iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin kepada malaikat bahwa malaikat diciptakan dari nur cahaya yang diberi tugas oleh Allah. Kedua, nama-nama malaikat dan tugas malaikat. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Ibrahim memberi sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Munkar menanya manusia di alam tidur, Malik menjaga pintu neraka, Iwan menjaga pintu surga. Kesamaan dan perbedaan manusia dengan malaikat. Kesamaan taat dan takwa, perbedaan dengan malaikat, kesamaan dari nur cahaya, dan kesamaan dari tanah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 4. Di mana? Bagus. Kelompok 4. Tadi sudah selesai presentasi. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan metode marketplace activity, terus mind mapping, dan happy performance. Selanjutnya Bapak akan ngasih pertanyaan buat kalian. Yang pertama adalah pertanyaannya, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah? Silakan, siapa yang jawab? Kelompok 1, silakan. Ya, bisa kelompok 1. Jawab, silakan. Malaikat diciptakan tanpa diberi syahwat atau nafsu sehingga dapat fokus pada perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, yaitu bagaimana tentang malaikat Jibril? Siapa yang tahu? Ya, Randy, silakan. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril bertugas mendampingi orang yang sakaratul maut dan memberi ilmu pada orang-orang yang berilmu. Oke, bagus ya kan. Tadi pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, berikan contoh pengalaman dari iman kepada malaikat. Siapa yang jawab? Itu Pak. Ya, silakan. Kelompok 4 menjawab. Jawabannya. Ya.
berbuat kepada malaikat. Yang pertama, hati-hati dalam bertindak dan berucap. Yang kedua, meningkatkan tingkat takwa. Oke, bagus ya, kasih Gus. Oke. Oke, anak-anak, jadi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, Bapak simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengutus malaikat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat. Ketika malaikat ini melaksanakan tugasnya, maka malaikat dia tidak pernah mengingkari kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada malaikat berarti apa? Mengimani dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat Allah ciptakan dari cahaya, ya kan? Dari cahaya dan diberikan tugas oleh Allah, kemudian menjalankan tugas sesuai dengan perintahnya. Dan malaikat ini adalah sifatnya imaterial, ya kan, atau makhluk yang abstrak. Jadi ada perbedaan antara manusia dengan malaikat. Kalau malaikat ciptakan dari cahaya, manusia dari tanah. Malaikat tidak diberi nafsu, sementara manusia diberikan nafsu. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau persamaannya berarti apa? Sama-sama sebagai Allah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ini yakin adanya malaikat? Maka apa yang kita lakukan adalah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terus jangan lupa kita selalu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari cermin kita ini sebagai iman kepada malaikat. Seperti apa? Kita harus selalu menjaga perkataan dan perbuatan. Agar apa? Agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini ada tugas buat kalian hari ini. Tugasnya satu aja. Yang pertama, beriman pada malaikat akan menjadikan seseorang berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku mulia ini akan muncul apabila orang tersebut menyadari kehadiran malaikat dalam kehidupannya. Bagaimana caranya membangkitkan kesadaran bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita? Silakan dikerjakan sekarang juga. Nanti kalau selesai baru dan dikumpul. Ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan di buku kalian. Satu-satu. Ya, tugas individu jadi setiap orang dijawab satu-satu. Ya, silakan. Selesai mengerjakan tugas individunya, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan semuanya. Silakan yang perempuan sebelah sini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai materi kita pada hari ini. Kita tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah
materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi nanti kalian di rumah silahkan bukunya dipelajari yang berkaitan dengan materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Boleh kalian juga buka internetnya di rumah, jadi dimanfaatkan HP-nya untuk mencari materi-materi tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sudah cukup hari ini pelajaran kita? Oke, untuk lebih sempurnanya kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.